banyaknya peluang bisnis yang bisa kita gali. Itu kira-kira di sini yang senang berbisnis siapa aja? Banyak yang senang berbisnis, ya gitu ya. Kira-kira Mbak Sevi ini, kalau Mbak Sevi ini berbisnis, kira-kira bisnis yang diinginkan itu yang seperti apa? Bisnis yang tanpa modal, Pak. Tanpa modal. Terus bisnis yang tanpa modal. Yang kedua? Yang bisa sampai jangka panjang. Tanpa modal. Ekspansi tak terbatas. Jangka panjang. Ya. Iya. Terus pengembangan ya. Ekspansi itu pengembangan. Pengembangannya mudah, misalnya ya. Pengembangannya mudah. Oke, kira-kira ada nggak bisnis yang model kayak gini? Bisnis yang tanpa modal, gitu ya. Kemudian, kok bisa jangka panjang? Ada gimana mau jangka panjang? Oh, tidak ada modal. Ada nggak kira-kira yang kayak gitu? Yakin nggak ada? Benar-benar bisnis ini Iya. tanpa Nah, modal. ya, nah itu di situ, gitu loh. Jadi sekarang kan ini apa ya istilahnya anggapan selama ini kenapa kok banyak orang tidak berbisnis? Kan selalu kendala klasik itu kan modal, ya. Kenapa kok tidak berbisnis? Modal. Coba bayangkan kalau misalnya mau niru bapaknya Mas Rehan gitu ya, bikin usaha kayak gitu. Kira-kira tahu nggak Mas Rehan berapa modal yang dikeluarkan Bapak? Ya, Nggak tahu, Pak. Banyak tapi pasti. Banyak. Di atas ratusan juta pastinya ya. Iya, pasti. Banyak Nah, banget. nonton Dan barangnya yang ada aja yang di display di situ sekian banyak misalnya. Iya. Pasti itu modalnya ratusan juta. Nah, permasalahannya sekarang bisa nggak kita niru itu? Pertama modalnya gitu ya. Kemudian setelah kita niru, seandainya kita bisa niru modalnya, Waalaikumsalam. Mbak sedikit. Gimana, Mbak? Enggak, Pak. Enggak pinara. Ya. Ini, Pak. Ini, Pak. Loh, mau kemana, Pak? Ya, Pak. Iya, Pak. Gitu. Oh. Jadi ini teman-teman. Ya sekarang ya ini yang kita inginkan kayak gini. Walaupun mungkin sekarang kenyataannya orang mau berbisnis itu kan butuh modal. Betul nggak? Kira-kira bisnis besar. Nah, itu kita pengen dapat income yang besar, pasti modalnya juga besar. Betul kan, Bu? Itu. Jadi anggapan yang ada sih belum lagi. Sekarang misalnya ini sudah ada nih, ini sudah. Terus kita buka nih, buka tokonya. Ya, jadi saya contohkan Bapak Mas Rehan tadi gitu ya. Begitu kamu harus buka tokonya. Coba sekarang itu tahu-tahu Alfamart buka, ya Indomaret buka di samping. Bukanya lebih besar lagi, tempatnya lebih nyaman, orang belanja enak, bisa milih diri. Betul nggak? Iya. Iya, ini kayak kita punya pikir bersusah payah mau buka toko gitu kan, tahu-tahu ada pesaing yang jauh lebih besar, jauh lebih nyaman, ternyata produknya, barangnya jauh lebih murah. Iya kan? Wes angel-angel golek modal, ya, angel-angel golek utangan meneh kan gitu kan. Ternyata ada kompetitor jauh lebih besar, tempatnya lebih nyaman, lebih enak, parkirnya luas, bawa anak-anak ono tempat bermain, waduh matang gitu. Gimana lu? Masih berlanjut bisnisnya lu? Kira-kira? Minder sih. Wah, delok iku wis minder. Gitu loh. Belum lagi nih, saya cerita tentang modal. Modalnya nih. Belum lagi minjam ke bank. Bunga bank berapa? Anggaplah 8%. Ya, rata-rata segitu. Bunga bank 8%. Keuntungan kita berapa persen ambil untung? Bisa nggak ambil untung 10%? Kalau resikonya kalau ambil untung 10% gimana? Pasti harganya lebih mahal. Yang sebelahnya harga lebih murah. Iya enggak? Kita ambil untung 5%. Minus berapa ini?
mau jalankan bisnis kayak gini. Ini sebetulnya ini fakta ya. Makanya sekarang kalau orang misalnya utang di bank, kenapa kok dia susah untuk bayar lagi? Iya karena kondisinya kayak gini. Ini belum hitung makan, transport, belum lagi kalau punya karyawan ya. Udah habis semuanya. Akhirnya apa yang buat bayar bank? Ya udah ngambil omset yang ada buat bayar. Ngambil omset yang ada buat bayar. Lama-lama habis. Lama-lama ya udah jaminannya katut sisa. Loh, itu real. Saat ini real. Nah makanya sekarang ini kita punya bisnis ini bagus. Jadi kita tawarkan sekarang. Ya, nih. Kalau saya pilih pintar, kira-kira bisnis yang tanpa modal, jangka panjang, hasilnya besar, pengembangannya mudah, ya enggak pusing. Nah, inilah yang ingin kita sampaikan. Modalnya berapa? Modalnya itu cuma 21 juta. Karena tadi bikin ini, apalagi modal mungkin 100 juta. Enggak apa-apa. Belum apa-apa. Lebih Pak, bisa 4 digit. 500 Iya benar. Saya itu punya tetangga, ya buka toko baju, enggak. Kalau samping itu kan banyak ya. Itu, aduh nego cuma 100 juta tuh kelambinya rakyat kok nggak dipaksa itu. Belum lagi kalau misalnya nanti udah muncul model baru, ya kan, yang dicari kan model baru. Nah, begitu keluar model baru yang lama udah nggak laku, begitu nggak laku, pulangan gua apa meneh? Oh yang ini aja belum laku, harusnya kan laku baru gua pulang. Ini tuh belum habis. Ini dia, makanya sekarang buka mindset orang-orang. Saya punya bisnis 21 juta, ya 21 juta. Saya jalankan 5 tahun yang lalu. Saya join 1 Januari 2020, ya. 1 Januari 2020 saya ambil keputusan join di bisnis ini. Modal saya 21 juta 600, 5 tahun yang lalu. Hari ini kalau bisa menghasilkan ini sehari 3 juta per hari, besar nggak? Bisa berapa? Dan saya sudah nggak perlu keluar modal lagi. Saya sudah nggak pernah modal lagi. Kecuali biaya operasional, misalnya kayak bensin, nah itu biasa lah. Misalkan buka toko kayak gini pun juga butuh bensin kan? Itu. Gak usah bisnis. Orang itu juga Gak usah pun tetap butuh bensin. Kalau gitu tetap butuh bensin. Kan gitu loh Pak. Ya, jadi ini loh Pak, yang saya jual 21 juta. Sama punya uang 21 juta. Setelah saya jalankan, sekarang